Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salma Nur Fadilah dengan akhir NPM 102. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Rumah Kaca. Novel ini merupakan karya terakhir dari tetralogi Buru yang terkenal dalam sastra Indonesia. Novel ini merupakan karya Pramudia Anantatur. Beliau merupakan seorang sastrawan Indonesia. Novel ini tidak lagi menempatkan Mingke sebagai tokoh utama atau pusat cerita, melainkan menghadirkan sudut pandang baru melalui tokoh Pangemanan, seorang pribumi yang bekerja sebagai aparat intelijen pemerintah kolonial Belanda. Melalui novel ini, Pramudia menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat mengendalikan masyarakat lewat pengawasan, ketakutan, dan manipulasi informasi. Pangemanan merupakan seorang pejabat polisi rahasia Hindia Belanda yang terpelajar dan ambisius. Sebagai pribumi yang berhasil memperoleh kedudukan tinggi di pemerintahan kolonial, ia percaya bahwa ketertiban hanya dapat dijaga dengan cara mengendalikan gerakan-gerakan yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan Belanda. Tugas Pangemanan ini adalah mengawasi tokoh-tokoh pergerakan nasional, terutama Mingke yang pengaruhnya semakin besar melalui tulisan dan pemikirannya. Selain itu, Mingke dipandang sebagai ancaman karena mampu membangkitkan kesadaran rakyat Bumi Putra tentang pentingnya harga diri, pendidikan, dan kemerdekaan. Pemerintah kolonial takut apabila gagasan-gagasan tersebut menyebar luas dan memicu perlawanan terhadap penjajahan. Oleh sebab itu, Pangemanan ini diperintahkan untuk membatasi ruang gerak Mingke dengan berbagai cara, mulai dari pengintaian, penyensoran tulisan, penyebaran propaganda, hingga memanfaatkan orang-orang terdekat Mingke demi mendapatkan informasi. Selain itu, seiring menjalankan tugasnya, Pangemanan mulai mengalami konflik batin. Di satu sisi, ia adalah aparat kolonial yang wajib patuh pada perintah atasannya. Namun di sisi lain, ia sadar bahwa dirinya juga seorang pribumi yang berasal dari negara yang dijajah. Ia mengagumi kecerdasan dan keberanian Mingke, bahkan diam-diam memahami tujuan perjuangan yang dilakukan tokoh tersebut. Akan tetapi, ambisi, jabatan, dan rasa takut kehilangan kedudukan membuat Pangemanan tetap menjalankan tugasnya. Jadi menurut saya si Pangemanan ini munafik. Dia merasa kebingungan entah harus ikut yang mana. Novel yang berjudul Rumah Kaca ini menjadi simbol utama dalam novel. Rumah Kaca menggambarkan keadaan masyarakat yang hidup dalam pengawasan ketat, seolah seluruh gerak-gerik mereka dapat dilihat dan dikendalikan oleh para penguasa. Tidak ada kebebasan sepenuhnya karena pemerintah kolonial selalu mengawasi pikiran, tindakan, bahkan hubungan antar individu. Jadi si pemerintah kolonial ini tuh selalu ikut campur dengan rakyat pribumi. Melalui simbol tersebut, Pramudia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja lewat kekerasan fisik, tapi juga melalui pengendalian informasi dan rasa takut. Semakin lama, si Pangemanan ini berhasil mempersempit pengaruh Mingke. Organisasi pergerakan mulai ditekan, tulisan-tulisan dibatasi, dan tokoh-tokoh perlawanan diawasi dengan ketat. Namun keberhasilan itu justru membuat Pangemanan merasa kosong dan gelisah. Ia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah alat penjajahan yang membantu menghancurkan bangsanya sendiri. Perasaan bersalah dan penyesalan perlahan menghantui dirinya karena ia melihat bagaimana sistem kolonial merusak kemanusiaan baik terhadap rakyat yang tertindas maupun terhadap aparat yang menjalankannya. Pada akhirnya,
Novel ini memperlihatkan sisi tragis dari kekuasaan dan pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Bagaimana memperoleh jabatan dan kekuasaan, tapi kehilangan ketenangan batin serta jati dirinya sebagai seorang pribumi. Sementara itu, perjuangan Mike mungkin berhasil ditekan, tetapi gagasan tentang kebebasan dan kesadaran nasional tetap hidup di tengah masyarakat. Sebagai penutup, novel yang berjudul Rumah Kaca ini bukan hanya menceritakan tentang penjajahan Belanda, melainkan juga menjadi kritik terhadap kekuasaan. Novel Rumah Kaca ini bukan hanya menceritakan tentang penjajahan Belanda, melainkan juga menjadi kritik terhadap sistem kekuasaan yang menggunakan pengawasan dan ketakutan untuk membungkam suara rakyat. Melalui konflik batin Pangemanan, Pramudia menunjukkan bahwa penjajahan dapat menghancurkan manusia dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Novel ini memberikan pesan mendalam tentang moral, kekuasaan, nasionalisme, dan pentingnya mempertahankan nurani di tengah tekanan politik. Baik teman-teman, mungkin segitu saja review novel secara ringkas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.